Kenapa kehilangan 100.000 rasanya nyesek, kepikiran bahkan bisa ke bawah seharian. Tapi saat dapat 100.000, paling cuma senyum sebentar. Setelah itu, ya sudah. Padahal angkanya sama, nilainya sama, tapi perasaannya jauh berbeda. Kenapa? Ini bukan soal pelit, bukan juga soal materialistis, ini soal cara otak kita bekerja. Tanpa kita sadari, otak manusia memperlakukan keuntungan dan kerugian secara tidak seimbang. Biasanya kita bilang, ya wajarlah rugi itu bikin kesel, benar. Tapi itu belum menjawab pertanyaan sebenarnya. Kenapa rasa sakit karena kehilangan jauh lebih kuat daripada rasa senang karena mendapatkan hal yang sama? Jawabannya bukan di uang, tapi di psikologi. Dalam riset psikologi perilaku, ada satu pola yang muncul berulang kali, konsisten di hampir semua manusia. Kehilangan sesuatu terasa sekitar 2 kali lebih menyakitkan dibandingkan rasa senang saat mendapatkan hal yang sama. Fenomena ini disebut loss aversion, keengganan kita terhadap kerugian. Daniel Kahneman dan Amos Tversky menemukannya lewat eksperimen sederhana. Contohnya begini, kalian diberi dua pilihan. Pilihan A pasti dapat 500.000. Pilihan B 50% dapat 1 juta, 50% dapat nol. Secara matematika nilainya sama, tapi mayoritas orang memilih yang pasti. Sekarang kondisinya dibalik. Pilihan A pasti kehilangan 500.000. Pilihan B 50% kehilangan 1 juta, 50% kehilangan nol. Aneh tapi nyata. Di kondisi rugi, banyak orang justru lebih berani ambil risiko. Bukan karena logikanya berubah, tapi karena otak kita lebih membenci kehilangan daripada mencintai keuntungan. Dan di titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang penting. Loss aversion bukan cuma soal takut rugi uang, tapi soal kepemilikan. Begitu sesuatu terasa milik kita, waktu, status, pekerjaan, hubungan, nilainya langsung melonjak di kepala kita. Bukan karena objektifnya berubah, tapi karena potensi kehilangannya terasa menyakitkan. Dan yang menarik, efek loss aversion ini bukan cuma soal uang. Makanya, kita bertahan di pekerjaan yang melelahkan, bukan karena kita bahagia, tapi karena takut kehilangan gaji tetap. Kita bertahan di hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat, bukan karena masih cinta, tapi karena takut kehilangan yang sudah ada. Kita menunda mulai usaha, menunda belajar hal baru, bukan karena peluangnya buruk, tapi karena potensi ruginya terasa lebih nyata daripada potensi untungnya. Padahal seringkali yang kita takuti itu belum tentu benar-benar terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak pahit. Kalau kalian perhatikan, banyak sistem di sekitar kita, termasuk pendidikan dan ekonomi, lebih sering berhasil dengan ancaman kehilangan daripada janji keuntungan. Di sekolah misalnya, kalimat, kalau tidak mengerjakan tugas, kalian dihukum. Sering terasa lebih ampuh daripada, kalau kalian belajar, kalian akan berkembang. Di dunia ekonomi juga sama. Di hari terakhir, diskon lebih menarik pembeli daripada hari awal, mulai diskon, apalagi hari tanpa diskon. Pedagang bilang, stok tinggal sedikit. Pembeli berdatangan. Bukan karena stok tersebut jadi istimewa, tapi karena otak pembeli lebih takut kehilangan kesempatan daripada senang mendapatkan barang. Semua contoh tadi bukan karena manusia suka ditakut-takuti, tapi karena otak kita lebih sensitif terhadap kehilangan daripada terhadap keuntungan. Dan ini penting, karena loss aversion bisa dipakai secara manipulatif, tapi juga bisa dipakai secara etis. Secara etis, loss aversion bisa membantu kita lebih disiplin menabung dengan fokus pada rugi kalau tidak mulai sekarang, lebih konsisten belajar dengan sadar bahwa waktu yang terbuang tidak bisa dikembalikan, lebih berani mengambil keputusan dengan menyadari bahwa terlalu lama menunda juga bentuk kerugian, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk jujur pada realitas. Karena pada akhirnya, kerugian terbesar seringkali bukan karena gagal, tapi karena tidak pernah mencoba sama sekali. Sekarang kita masuk ke contoh terakhir, dan ini penting, terutama jika kalian punya produk, jasa, atau karya yang ingin ditawarkan ke orang lain. Kebanyakan orang saat menjual sesuatu fokus ke satu hal. Ini keunggulan produk saya. Ini manfaat yang akan kamu dapat. Itu tidak salah. Tapi seringkali tidak cukup kuat. Alih-alih menyampaikan keuntungan pada pelanggan. Jika membeli produk kita, kita justru sampaikan kerugian apa yang didapat jika tidak membeli produk kita.
Secara etis, pendekatannya bukan menipu, juga bukan mengancam, tapi mengubah sudut pandang. Misalnya kamu menjual kursus manajemen keuangan pribadi. Pendekatan biasa. Dengan kursus ini, kamu bisa lebih pintar mengatur uang, menabung, dan berinvestasi. Sekarang pendekatan loss aversion yang tetap jujur dan etis. Setiap bulan menunda belajar keuangan, kamu tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan waktu yang tidak bisa diulang. Produk yang sama, nilai yang sama, tapi fokusnya berbeda. Bukan lagi apa yang kamu dapat, melainkan apa yang hilang jika tidak bertindak. Dan ini bukan manipulasi, karena kerugiannya nyata, bukan dibuat-buat. Loss aversion, kalau dipakai secara etis, bukan untuk menakut-nakuti orang, tapi untuk membantu mereka melihat sesuatu yang selama ini tidak terasa mendesak. Karena seringkali masalah terbesar kita bukan kurang informasi, tapi terlalu lama menunda sampai akhirnya kerugiannya terjadi diam-diam. Dan di titik inilah, loss aversion bisa jadi alat bukan untuk mengeksploitasi manusia, tapi untuk membantu mereka mengambil keputusan yang sebenarnya sudah mereka butuhkan.